Sekitar 20 gerai makanan cepat saji McDonald yang ada di Jakarta sempat tidak diizinkan beroperasi sementara waktu karena pemesanan BTS meal yang membludak. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan saya, Kak Galuh. Euforia fans BTS atau yang kita kenal dengan ARMY ini memang luar biasa ya responnya ya, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Ini memang bukan pertama kalinya McDonald mengajak kerjasama artis idola untuk mendongkrak daya beli masyarakat terhadap produk-produknya. Tapi rasanya yang ini cukup lumayan heboh ya, karena diluncurkan ke 50 negara kurang lebih di seluruh dunia, di mana masing-masing negara itu memiliki fans BTS yang jangkauannya lumayan luas, termasuk salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, program ini diluncurkan sejak tanggal 9 Juni 2021 kemarin, dan konon katanya waktu penyelenggaraannya akan memakan waktu 4 pekan setelah peluncuran pertama, atau saat stok meal yang memang dipersiapkan untuk program ini habis. Artinya kalau sebelum 4 pekan stoknya sudah habis, berarti programnya dihentikan. Pantesan aja ya, sejak peluncuran hari pertama kemarin yang mengantri untuk memesan itu banyak banget sampai mengular ya, sehingga akhirnya diputuskan untuk menutup beberapa gerai yang besar. Ramainya respon terhadap program kerjasama ini menjadi bukti bahwa ternyata fans BTS atau yang biasa kita sebut ARMY itu jumlahnya lumayan besar ya, dan rata-rata mereka adalah remaja. Mengidolakan seseorang atau sekelompok orang itu memang bukan fenomena baru, sudah terjadi sejak dulu juga sih. Dari yang ngefansnya biasa-biasa aja sampai yang menjadikan idolanya sebagai kultus ya. Perilaku ini disebut dengan istilah celebrity worship syndrome, yang artinya kondisi seseorang yang menjadi obsesif adiktif terhadap kehidupan pribadi idolanya, atau bahasa gampangnya si fans ini menjadikan idolanya sebagai pusat kehidupannya. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikolog dari Amerika Serikat yang bernama Dr. Lynn McCutcheon dan rekan-rekannya, yang pada saat itu sedang mengadakan penelitian tentang ketertarikan seseorang terhadap idolanya di sekitar tahun 2000-an. Perilaku obsesif ini mempengaruhi kehidupan fansnya ya, sehingga jika digambarkan itu si fans ini memiliki kehidupan yang parasosial, hubungan yang parasosial, yang artinya dia mengetahui secara detail tentang idolanya sementara sang idola tidak tahu menahu apapun tentang dirinya. Itu tuh kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu nggak sih? Anyway, celebrities worship syndrome ini bisa bersifat patologis ataupun non-patologis. Patologis ini dimaksud adanya kecenderungan masalah terhadap kesehatan mentalnya, sementara yang non-patologis itu masih dianggap wajar-wajar saja.
ketertarikan seorang fans terhadap idolanya itu bisa dimulai awalnya dengan melihat bahwa idolanya ini memiliki kesuksesan dan keberhasilan dalam bidang yang digelutinya, sehingga memberikan semangat nih kepada fansnya untuk membentuk identitas diri yang sama, yang serupa dengan idolanya, dengan harapan dia juga dapat mencapai keberhasilan dan juga kesuksesan yang sama seperti idolanya itu. Untuk mengetahui apakah ketertarikan kita kepada idola masih dalam batas wajar saja atau sudah mulai masuk ke arah patologis, ada baiknya kita mengenali 3 level dari celebrities worship syndrome ini. Level yang pertama, yaitu level yang paling rendah dari celebrity worship syndrome ini, dan istilahnya itu adalah entertainment sosial, di mana seorang fans tertarik kepada idolanya, kemudian dia mencari tahu nih segala sesuatunya tentang idola itu dari berbagai sumber seperti TV, koran, majalah, dan juga media sosial. Dan ia juga akan membicarakan tentang idolanya ini dengan teman-teman atau lingkungan yang memiliki idola yang sama ya tentunya dengan dia. Level yang kedua itu level sedang, yaitu intens personal, di mana seorang fans sudah mulai merasa memiliki perasaan yang dekat secara emosional dengan idolanya, dikarenakan idola ini kan biasanya membagi informasi ya tentang perasaannya, tentang kegiatan aktivitas sehari-hari, tentang apa saja yang berhubungan dengan dirinya di media, sehingga fans bisa mengaksesnya secara detail dari A sampai Z. Kemudian dengan kondisi itu ia merasa sangat dekat dengan idolanya itu, dan merasa ini tuh betul-betul nyata gitu ya. Jadi kedekatan itu tuh seolah-olah nyata bagi dirinya. Di level 2 ini fans sudah mulai berani membela mati-matian idolanya jika ada yang mengkritik, dan fans juga mulai ikut merasakan apa yang dirasakan si idola, misalnya sedang sedih ataupun berbagai emosi lainnya yang dibawa dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di level ini juga fans sudah mulai merubah penampilannya agar mirip dengan sang idola, bahkan juga sampai ada yang nekat untuk operasi plastik biar kelihatan mirip banget sama sang idolanya itu. Nah, untuk yang ini sudah mulai halu tuh. Level yang ketiga, ini level yang paling berbahaya, yaitu borderline pathological, di mana seorang fans memiliki imajinasi bahwa idolanya itu jatuh cinta kepadanya dan dia adalah pasangan yang paling tepat untuk si idola. Wah, ini sih luar biasa halu ya. Lalu kemudian si fans ini nggak segan-segan untuk melakukan segala sesuatunya demi idolanya itu, meskipun itu akan melanggar hukum atau sifatnya tidak masuk akal. Seperti contohnya mengancam orang-orang yang dekat dengan sang idola karena rasa cemburu yang berlebihan. Ciri khas celebrity worship syndrome lainnya adalah tumbuh mental materialisme dan juga pembelian kompulsif, di mana fans akan mati-matian untuk berusaha membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan idolanya, meskipun harganya irasional, tidak masuk akal, dan dia akan mencari cara ya. Bisa jadi juga caranya itu seperti yang tadi dijelaskan di Borderline, bahwa bisa sampai melanggar hukum. Nah, pembelian barang-barang yang berhubungan dengan idolnya ini dilakukan oleh seorang fans karena dia ingin merasa dekat dengan si idola tersebut. Jadi semakin dia mengumpulkan, semakin lengkap koleksinya, maka dia merasa dirinya itu semakin dekat dengan sang idola. Ada sebuah fakta menarik bahwa mereka yang mengalami celebrity worship syndrome ini dalam penelitian terkait erat dengan masalah kesehatan mental, masalah kepribadian,
masalah penyesuaian psikologis yang lemah seperti depresi, terus kemudian kecemasan, gejala somatis, disfungsi sosial, stres, dan juga ketidakpuasan terhadap hidupnya. Ini menjadi catatan penting buat kita semua agar lebih aware lagi terhadap masalah kesehatan mental diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Kalau kita masih bisa bantu, memang sebaiknya kita membantu dengan apa yang kita mampu lakukan, paling tidak memberikan telinga kita untuk mendengarkan apa yang mereka rasa dan pikirkan, dan sebisa mungkin menghindari hujatan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan dan yang malah akan memperburuk keadaan orang tersebut. Membersamai anak-anak menemukan potensi sejak dini juga bisa membuat mereka membentuk identitas diri yang kuat sejak kecil sehingga tidak mudah terbawa arus. Komunitas fanbase juga bisa saling bertemu, berkumpul, dan merancang kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial yang dapat mengalihkan rasa ketertarikan pada idola yang berlebihan dan merugikan diri sendiri itu menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih positif ya, kemudian membuat mentalnya menjadi lebih sehat. Ngefans sama idola, ambil yang positif darinya, dan juga tetap fokus untuk mengembangkan potensi yang sahabat miliki, karena sesungguhnya Allah menciptakan sahabat dengan keistimewaan masing-masing untuk menjadi bermanfaat di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at next video. Anyway, celebrity worship syndrome ini bisa bersifat patologis dan juga non-patologis. Wah, ada motor lewat. Anyway, celebrity worship syndrome ini bisa bersifat patologis maupun non-patologis. Cut.